Hai Sobat Safa, happy weekend. Balik lagi nih sama Esti hari ini. Aku sekarang lagi ada di Pondok Indah nih Sobat Safa. Nah, aku mau review rumah yang ada di belakang aku. Rumahnya cantik banget. Nah, sebelum aku masuk ke dalam rumahnya, aku mau jelasin dulu untuk spek rumahnya nih. Jadi, untuk luas tanahnya ada di 240 square meter. Dan luas bangunannya ada di 400 square meter Sobat Safa. Lokasinya cukup strategis, jalannya cukup untuk 2 mobil, lingkungannya juga cukup asri dan nggak terlalu berisik Sobat Safa. Walaupun rumahnya ada di pinggir jalan, buat Sobat Safa nggak usah pakai lama-lama lagi, sekarang kita langsung review aja rumahnya. Yuk kita review. Sekarang aku mau masuk ke dalam rumahnya nih. Sebelum aku masuk ke dalam rumahnya, aku lagi ada di carportnya nih. Jadi aku jelasin dulu untuk carportnya. Carportnya ini kurang lebih cukup untuk 3 mobil Sobat Safa. Nah, sebelum aku masuk juga, aku mau jelasin kalau rumahnya ini konsepnya American Classic. Pasti cantik banget ya. Color tone-nya juga warnanya hitam dan putih. Di depannya sudah ada 2 pilar besar, jadi menambah kesan klasik atau elegannya nih. Di dekat pintunya juga udah ada pilarnya. Carportnya cukup luas ya. Posisi rumahnya ada di pinggir jalan, lokasinya strategis, cukup untuk 2 mobil juga jalannya. Dan lebar, jadi nggak sempit nih jalannya untuk 2 mobil Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku lagi ada di dalam rumahnya nih. Sebelum aku jelasin ada apa aja di lantai 1 ini, aku mau jelasinnya kalau pintunya udah ada ukiran kayak gini, ini cantik banget. Dan material pintunya ini dari besi Sobat Safa, dan pegangannya juga dari besi ya, sudah ada ukirannya juga, jadi menambah kesan elegan juga nih Sobat Safa. Nah, begitu masuk langsung disambut sama foyer yang cukup luas loh di sini. Di sini sudah ada meja, sudah ada hiasannya, jadi kurang lebih layoutnya seperti ini Sobat Safa. Sudah ada lampu juga untuk pencahayaannya nih. Nah, Sobat Safa, sekarang di belakang aku nih sudah ada pajangannya juga, jadi menambah kesan elegan. Nah, dari temboknya sendiri di sini sudah ada ukiran-ukirannya nih ya, kayak gini. Jadi ini juga bisa menambah kesan elegan dari rumahnya. Dan sekarang aku nih masih ada di foyer nih, jadi di sini sudah ada kayak mini sofa gitu, jadi bisa untuk ruang tunggu buat tamu. Dan di sini juga sudah ada storage-nya. Di kanan kirinya juga ada kabinet. Di sini bisa dimanfaatkan buat taruh pajangan-pajangan kayak gini. Kalau Sobat Safa punya barang-barang yang unik bisa taruh di sini. Dan di bawahnya juga sudah ada kabinetnya. Nah, di sini juga ada sama nih mini sofa juga. Jadi ini bisa dipakai untuk tunggu juga nih Sobat Safa. Dan banyak banget di sini lukisan dan pajang-pajangannya di dinding. Jadi emang rumah ini didesain untuk rumah American Classic ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, untuk rumahnya sendiri nih ceilingnya cukup tinggi ya. Dan di foyer ini sudah ada 2 chandelier. Chandeliernya juga unik banget bentuknya. Aku baru lihat nih yang kayak gini. Dan uniknya juga di rumah ini banyak banget di sisi-sisi ruangannya pakai frame-frame kayak gini Sobat Safa nih. Ini seperti ini, jadi ini juga bisa menambah kesan elegan dari rumahnya loh Sobat Safa. Nah kalau untuk di dalam rumahnya ini color tone-nya kurang lebih pakainya warna putih dan gold juga nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, lanjut dari foyer, sekarang aku mau ke area ruang keluarga atau living room. Di sini living roomnya unik banget Sobat Safa. Selain unik dan pastinya juga cantik nih. Aku mau kasih tahu Sobat Safa, di sini ada area TV. Atau di sini Sobat Safa bisa alokasikan sebagai space untuk taruh pajangan seperti ini. Nah, uniknya dari rumah ini, di area TV ini di sini ada storage-nya. Ya, ada storage. Dan kalau ini digeser atau di slide, di belakangnya sudah ada storage tambahan juga kayak gini Sobat Safa. Jadi ada space tambahan untuk Sobat Safa taruh pajangan-pajangan seperti ini biar rumahnya lebih cantik ya. Lanjut Sobat Safa, sekarang aku mau kasih lihat ada apa aja sih di living room ini. Pastinya sudah ada coffee table, terus ada sofanya juga di sini. Dan pastinya di ruangan ini ada chandelier yang cantik banget nih Sobat Safa ya. Dan living roomnya ini nanti langsung connect dengan kitchen, ada di sebelah sini. Kitchennya juga cantik banget, langsung ada islandnya besar, atau di sini bisa jadikan dining area. Sudah ada kursinya buat 4 packs. Ini dapur bersihnya nggak ada kompornya ya, karena nanti kalau untuk masak-masak dia langsung ada di dapur kotor di sebelahnya. Di sini ada sink, kabinetnya juga banyak, dan di sini ada space buat Sobat Safa taruh kulkas. Di sini juga sudah ada
space buat taruh microwave-nya juga. Dan kabinetnya banyak banget ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, untuk di area kitchen dan di area living ini lampunya selain ada chandelier sudah pakai downlights juga. Dan di sisi sebelah sini sudah ada kaca ya, jadi rumah ini banyak banget cermin atau kaca. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberi kesan rumahnya ini lebih luas Sobat Safa. Nah Sobat Safa, dari area living room sekarang aku mau kasih lihat Sobat Safa untuk kamar utama atau master bedroomnya nih. Nah untuk master bedroom ini juga cantik banget Sobat Safa. Pastinya banyak space di sini untuk Sobat Safa taruh pajangan-pajangan di sisi kanan kiri. Tempat tidurnya di sini sudah ada spring bed lengkap sama dipannya juga. Nah ini juga ada storage di atasnya, jadi Sobat Safa bisa taruh barang-barang di sini. Jadi emang space-nya nih banyak banget Sobat Safa. Nah yang uniknya dari kamar ini ada secret room. Nah nanti aku kasih tahu nih apa sih secret roomnya itu. Ya di belakang aku juga banyak nih kabinetnya ya, jadi Sobat Safa bisa taruh pajangan-pajangan lainnya, atau Sobat Safa punya koleksi tas mungkin bisa taruh di sini, tasnya nggak terlalu besar juga bisa. Nah view-nya ini langsung ke swimming pool. Nah Sobat Safa, ini bukan sekedar pajangan ya, ini kalau digeser atau di slide di sini bisa jadi space buat TV nih Sobat Safa. Jadi kalau Sobat Safa mau di kamarnya ada TV, bisa taruh di sini. Kalau mau kelihatan lebih rapih, bisa ditutup lagi. Nah sekarang aku mau kasih tahu Sobat Safa untuk si secret roomnya nih. Nah kalau Sobat Safa pikir ini lemari, bukan. Ini bukan lemari. Nah jadi ini adalah akses untuk ke private bathroom dan juga wardrobe Sobat Safa. Jadi kalau aku langsung ke kanan, di sini sudah ada wardrobe. Wardrobe-nya juga banyak kacanya, jadi bikin ruangannya ini kelihatan lebih luas. Di sini ada meja riasnya juga cantik banget ya Sobat Safa. Ada kabinetnya juga buat taruh perhiasan di sini. Dan di kanan kirinya juga sudah ada space buat taruh pajangan atau mau taruh koleksi make up-nya di situ juga bisa Sobat Safa. Nah kalau aku maju lagi ke sisi sebelah kirinya, di sini ada private bathroom-nya. Lengkap sama toiletnya. Di sini ada wastafel beserta kaca. Di sini juga ada shower room-nya Sobat Safa di sini. Jadi kamar mandinya cukup spacious. Di sini juga lampunya sudah pakai downlights dan di sini ada jendela di atasnya. Selain untuk sirkulasi udara juga bisa menambah pencahayaan dari kamar mandi sendiri. Jadi kalau siang-siang nggak gelap nih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku mau tunjukin ruangan yang ada di belakang aku. Jadi tangga ini akses ke kamar ART-nya ada dua, ada satu kamar mandi, dan di bawah tangganya ini sudah ada mini storage gini. Jadi Sobat Safa bisa alokasikan ini untuk taruh barang-barang yang nggak mau dipakai dulu, bisa taruh di sini Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku lagi ada di service areanya. Jadi service area ini ada dua kamar ART, satu kamar mandi juga, dan sudah lengkap dengan dapur ART-nya juga nih Sobat Safa. Di tangganya juga sudah ada skylight, jadi untuk menambah pencahayaan juga nih Sobat Safa. Nah buat Sobat Safa yang tadi ditanya kenapa di dapurnya tadi nggak ada kompornya, karena kompornya itu ada di dapur kotor. Nanti aku tunjukin dapur kotornya. Nah sebelumnya aku mau kasih lihat Sobat Safa untuk powder roomnya. Jadi begitu masuk di sini langsung ada kloset, ada cermin juga, dan di sini ada keran yang bisa Sobat Safa jadikan untuk cuci kaki, cuci tangan, bisa di sini ya Sobat Safa. Nah dari sebelah powder room langsung ke dapur kotornya. Dapur kotornya juga nggak kalah cantik ya sama yang tadi dapur bersih. Di sini sudah ada kompor, 3 tungku, ada cooker Huta juga, kabinet sebanyak, di bawah juga ada kabinetnya. Di sini juga ada sinknya, terus juga ada kabinetnya nih Sobat Safa. Jadi untuk dapurnya sendiri ini cukup spacious ya. Dan dapur kotor ini terhubung ke luar atau ke carport nih Sobat Safa. Nah yang bedanya dari dapur kotor ini dari lantainya ya. Lantainya ini motifnya beda sama yang di living area atau di dapur bersih Sobat Safa. Nah Sobat Safa, di sebelah kitchen di sini ada storage. Di sini Sobat Safa bisa jadikan mini storage lagi ya buat taruh barang-barang. Dan di sini juga ada pintu menuju ke swimming pool nih Sobat Safa. Nah ini dia swimming pool ya, swimming poolnya juga cukup luas Sobat Safa. Di area pinggir pool ini juga Sobat Safa bisa tambahin sofa kecil mungkin untuk santai-santai. Dan di sekeliling swimming pool ini temboknya cukup tinggi Sobat Safa. Jadi privacy antar tetangga yang lain tuh terjaga banget ya, karena temboknya Sobat Safa bisa lihat sendiri sangat-sangat tinggi. Dan di sini juga sudah ada kayak semacam hiasannya, jadi menambah kesan asri dari rumah ini Sobat Safa. Nah Sobat Safa, sekarang aku udah ada di lantai 2-nya.
Nah, sebelum aku tunjukin ada ruangan apa aja di lantai 2 ini, aku mau kasih tahu untuk si tangganya sendiri. Nah, tangga ini untuk pegangannya sudah pakai kayu dan untuk membatasi ini pakai besi ya Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, jadi untuk tangganya ini dia sudah pakai keramik tapi terlihatnya kayak pakai vinil ya Sobat Safa. Nah, di tangganya ini juga sudah ada jendela yang cukup besar, jadi ini untuk menambah pencahayaan dan ada pencahayaan tambahan untuk di tangganya ini. Jadi tangga ini sudah ada lampunya gitu Sobat Safa. Nah, sekarang aku sudah ada di area lantai 2-nya nih. Jadi begitu masuk di sini ada hall yang besar ya dan panjang juga. Kalau di sisi sini Sobat Safa bisa jadiin ruang santai juga atau ruang keluarga tambahan. Di sebelah sini ya sudah ada 2 kamar. Aku masuk ke yang sebelah sini dulu ya. Nah, ini dia kamar anak pertamanya, cukup spacious. Di sini sudah pakai downlights, ada jendela besar juga, jadi pencahayaannya bagus, view-nya itu ke swimming pool, dan sirkulasinya pasti bagus juga nih Sobat Safa, karena jendelanya bisa dibuka dan besar juga. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kamar yang kedua. Nah, ini dia kamar anak keduanya. Untuk layoutnya kurang lebih sama, luasannya juga sepertinya sama ya, dia cukup spacious, tinggal Sobat Safa tambahin aja kasur sama dipannya, terus ini drawer, atau di sini bisa taruh V atau motor lemari di sebelah sini juga boleh banget. Dan ini juga sudah ada jendelanya sama besarnya. Ini juga bisa dibuka. Jadi kalau misalnya Sobat Safa mau keluar bisa lewat sini nih, karena di sini bisa jadiin balkon juga Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, untuk kamar anak pertama dan kedua, untuk kamar mandi itu sharing ya. Nah, ini dia kamar mandinya. Di sini sudah ada klosetnya. Nah, tinggal Sobat Safa tambahin aja di sini showernya. Ini sudah ada instalasinya, dan di sebelah sini juga sudah ada instalasi untuk wastafelnya Sobat Safa. Nah, sekarang aku mau ke kamar anak yang ketiga. Untuk kamar anak yang ketiga ini dia lebih spacious, juga udah ada jendelanya, sudah pakai downlights dan sudah ada AC yang sudah terinstalasi. Dan untuk kamar anak ketiga ini sudah lengkap dengan private bathroomnya. Nah, ini dia private bathroomnya. Di sini ada kloset, di sini sudah ada showernya. Jadi tinggal Sobat Safa tambahin aja wastafel di sebelah sini. Kamar mandinya juga spacious ya. Nah, sekarang aku mau ke kamar terakhir di lantai 2, yaitu kamar anak keempat. Di sini juga sudah ada private bathroomnya ya. Private bathroomnya juga sama ya, tinggal tambahin aja. Tinggal Sobat Safa tambahin aja di sini showernya, sudah ada klosetnya, dan kamar mandi ini sudah pakai downlight juga Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, rumah ini tuh balkonnya besar banget ya Sobat Safa. View-nya langsung ke jalan utama. Dan di sisi sebelah sini itu sudah ada keran. Jadi kalau Sobat Safa mau taruh tanaman di sini, buat nyiramnya bisa di sana kerannya. Di sini tinggal Sobat Safa tambahin aja nih tanaman-tanaman, atau mau tambahin kayak bean bags gitu, atau mau tambahin kursi taman juga boleh banget nih. Jadi balkonnya ini bisa dialokasikan menjadi ruang santai keluarga Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, gimana review rumah minggu ini? Tadi aku udah ajak keliling-keliling Sobat Safa lihat rumahnya. Rumahnya cantik banget ya, konsepnya American klasik. Terus jalannya juga lebar, cukup untuk 2 mobil, lokasinya strategis, rumahnya elegan banget, dan lihat balkonnya besar banget ya Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, sebelum aku tutup videonya, aku mau jelasin untuk spek rumahnya nih Sobat Safa. Nah, jadi untuk rumah ini luas tanahnya ada di 240 square meter, luas bangunannya ada di 400 square meter. Sudah ada 5 kamar dan 2 kamar ART Sobat Safa. Konsepnya American Classic, untuk color tone di luar rumah ini sudah pakai warna putih dan hitam, jadi elegan banget. Untuk dalam rumahnya lebih elegan lagi nih Sobat Safa, karena color tone itu sudah warna putih dan juga gold Sobat Safa. Nah, Sobat Safa, tadi aku juga udah infoin kan di awal video kalau rumahnya ini lokasinya sangat-sangat strategis. Jadi rumahnya ini tuh dekat banget ke pusat perbelanjaan, ke sekolah internasional, jalan tol, rumah sakit, dan juga dekat ke area perkantoran Sobat Safa. Dan jangan lupa ya, rumah ini posisinya ada di pinggir jalan, tapi dia nggak terlalu berisik walaupun banyak yang lewat mobilnya. Dan untuk suasananya sendiri ini juga masih bisa dibilang asri ya Sobat Safa. Nah Sobat Safa, untuk rumahnya ini berkisar di 15,9 miliar, sudah SHM, jadi Sobat Safa bisa melakukan pembayaran via KPR dan juga bisa cash keras. Jadi tenang aja Sobat Safa, kalau untuk KPR nanti akan dibantu sama tim Safa Property sampai tuntas ya. Nah Sobat Safa, untuk rumah ini dijual dengan kondisi semi furnish ya. Tadi Sobat Safa juga udah lihat di bawah furnishnya itu cantik-cantik banget ya Sobat Safa.
Nah, Sobat Safa, ya udah aku pamit undur diri dulu ya. Segini aja dulu video minggu ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Kira-kira minggu depan kita mau kemana lagi nih? Mau ke Jakarta Pusat atau ke Jakarta Selatan ya kira-kira. Nah, Sobat Safa yang belum subscribe, belum like, belum komen, boleh banget ya di subscribe, likes, dan komen. Nah, kalau Sobat Safa punya info atau rumah yang mau di-review sama tim Safa Property, boleh banget di komen di kolom komentar. Ya udah kalau gitu aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Safa Property, close the deal.